Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa usalli wa usallim ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi at-thayyibin wa ashabihi gurril mayamin. Afdhalus salati wa atammu taslim. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbana wa aslih lana sya'nana kullaha wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah karena pada kesempatan malam ini kita dipertemukan oleh Allah untuk sama-sama belajar menuntut ilmu syar'i. Semoga Allah Azza wa Jalla berkenan memberikan untuk kita semuanya ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan taslim semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada seluruh keluarganya, para sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya sampai hari kiamat. Kita lanjutkan pembahasan dari kitab Al-Uthul Ats-Tsalatsah, 3 landasan utama yang harus dipahami, diamalkan oleh setiap muslim agar dia selamat di dunia, di alam kubur dan di hari kiamat, yaitu tentang mengenal Allah, mengenal agamanya dan mengenal nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita masih mempelajari landasan yang kedua, yaitu mengenal agama Islam. Agama Islam memiliki 3 tingkatan. Tingkatan yang pertama adalah Islam, tingkatan yang kedua adalah iman, dan tingkatan yang ketiga adalah ihsan. Dan insyaallah ini yang akan kita pelajari pada malam ini, yaitu al-martabatus tsalitsah, tingkatan yang ketiga dalam agama, yaitu al-ihsan. Kata muallif Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, al-ihsan ruknun wahidun wa huwa an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan ini rukunnya cuma satu, yaitu engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Namun jika engkau tidak bisa melihat Allah, maka sesungguhnya Allah melihatmu. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah, innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat kebajikan, orang-orang yang ihsan, orang-orang yang berbuat kebaikan. Surat An-Nahl ayat 128. Allah juga berfirman, wa tawakkal 'alal azizir rahim alladzi yaraka hina taqum wa taqallubaka fis sajidin innahu huwas samiul alim. Dan bertawakallah kepada yang maha aziz dan yang maha ar-rahim, yang maha perkasa dan maha penyayang, yang mengetahui kamu, yang mengetahuimu hina taqum, ketika engkau berdiri untuk salat, wa taqallubaka fis sajidin, atau engkau sedang sujud. Innahu huwas samiul alim, sesungguhnya dia, yaitu Allah, adalah maha mendengar lagi maha mengetahui. Dan ayat yang lain, wa ma takunu fi sya'nin wa ma natlu minhu min qura'in wa la ta'maluna min amalin illa kunna 'alaikum syuhudan ittufiduna fihi. Kamu tidak berada dalam suatu keadaan dan tidak membaca suatu ayat dari Al-Qur'an, dan kamu tidak mengerjakan suatu pekerjaan melainkan kami menjadi saksi atasmu di waktu kamu melakukannya. Surat Yunus ayat 61. Wa dalilu minas sunnah, ya, adapun dalil dari sunnah yaitu hadis yang masyhur, hadis Jibril. Mungkin ini nanti kita baca selanjutnya. Baik. Di sini Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab membawakan tingkatan dalam agama yang ketiga adalah ihsan. Dan ihsan itu adalah tingkatan yang paling tertinggi
Kalau level keimanan, maka level ihsan ini paling tertinggi. Orang yang ihsan, maka dia pasti iman, dia pasti Islam. Tapi kalau orang yang beriman, belum tentu dia mencapai tingkat ihsan. Apalagi orang Islam, orang yang cuma beragama Islam, belum tentu dia mencapai derajat ihsan. Orang Islam untuk mencapai derajat iman saja ada yang belum tentu, apalagi sampai derajat ihsan. Maka ihsan adalah derajat yang paling tinggi di dalam keimanan. Orang yang ihsan artinya dia beribadah kepada Allah seakan-akan dia melihat Allah. Dan ini kalimat seakan-akan, karena tidak ada satu makhluk pun atau satu manusia pun yang bisa melihat Allah di dunia ini. Bahkan Nabi kita Nabi sallallahu alaihi wasallam juga tidak pernah melihat Allah Subhanahu wa taala di dunia ini. Adapun nanti di hari kiamat, maka orang-orang yang beriman, orang-orang yang mendapatkan kesempatan atau yang diizinkan oleh Allah bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tidak dipungkiri menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah, kecuali beberapa kelompok-kelompok yang menyimpang dari ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah seperti Al-Mu'tazilah dan yang lainnya, meyakini Allah tidak bisa dilihat baik di dunia maupun di akhirat. Ini pendapat yang keliru. Pendapat yang benar, Allah bisa dilihat pada hari kiamat. Dan ini merupakan kenikmatan yang paling besar yang dirasakan oleh penghuni surga. Ketika penghuni surga sudah mendapatkan kenikmatan-kenikmatan surga, kemudian Allah bertanya kepada mereka, "Wahai penghuni surga, maukah kalian aku tambahkan kenikmatan kepada kalian?" Maka mereka mengatakan, "Wahai Rabbi, nikmat apa lagi yang hendak engkau tambahkan kepada kami? Bukankah engkau telah mencerahkan wajah-wajah kami, engkau telah memasukkan kami ke dalam surga, engkau telah selamatkan kami dari api neraka?" Lalu Allah pun menyingkap hijabnya. Ya, hijab artinya penutup, penghalang antara pandangan manusia untuk bisa melihat Allah. Allah membuka hijab tersebut, maka orang-orang yang ada di surga bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Dan ini mengalahkan semua kenikmatan-kenikmatan yang ada di dalam surga. Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Kata Allah, orang-orang yang ahsanul husna, yaitu mereka yang mendapatkan al-husna, yaitu mendapatkan surga, lalu waziyadah, tambahan. Tambahannya itu apa? Yaitu melihat wajah Allah. Adapun di dunia ini, maka tidak ada yang bisa melihat Allah. Nabi Musa alaihissalam minta kepada Allah atau minta izin kepada Allah untuk bisa melihat wajah Allah. Maka Allah sebutkan dalam surat Al-A'raf ayat 143, "Walamma jaa Musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu qala rabbi arini andur ilaik." Maka tatkala datanglah Nabi Musa untuk pertemuan yang telah kami janjikan, wa kallamahu rabbuhu, maka Allah mengajak bicara Nabi Musa. Lalu Nabi Musa berkata, "Rabbi arini andur ilaik." Ya Rabbi, perlihatkan kepadaku. Ya Allah, perlihatkan wujud Engkau kepadaku. Maka kata Allah, "Qala lan tarani." Allah menjawab, "Sekali-kali lan, tidak akan pernah engkau melihat saya," kata Allah. "Walakin indur ilal jabali fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani." Akan tetapi coba kamu lihat ke bagian gunung sebelah sana. Kalau dia masih berada di tempatnya, maka mungkin engkau bisa melihat saya. Falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakka wa kharra Musa sa'iqa. Ketika Allah menyingkapkan sedikit cahayanya atau cahaya wajahnya, maka gunung tersebut pun langsung bergetar dan hancur berkeping-keping, dan Nabi Musa pun tersungkur pingsan. Falamma afaqa qala subhanaka tubtu ilaika wa ana awwalul mu'minin. Ketika dia sadar, dia langsung bertobat kepada Allah, "Maha suci Engkau, aku bertobat kepadamu, aku tidak akan pernah minta-minta masalah ini lagi,
wa ana awwalul mu'minin, dan aku orang yang pertama kali berserah diri, yang pertama kali beriman kepadamu. Sekalipun aku enggak pernah melihatmu, tapi aku tetap beriman kepadamu. Dan Nabi Musa melakukan permintaan ini karena memang ada permintaan dari kaumnya Bani Israel yang sangat menjengkelkan atau yang membuat susah para nabi, termasuk Nabi Musa alaihissalam. Di antara permintaan Bani Israel adalah, wahai Musa, coba engkau minta kepada Tuhanmu untuk memperlihatkan wujudnya. Namun mustahil manusia bisa melihat Allah di dunia ini. Maka di sini kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, namanya ihsan itu adalah anta'budallaha ka'annaka tarahu. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Berarti tidak bisa melihat, tapi seakan-akan. Kenapa seakan-akan melihat Allah? Menunjukkan saking berilmunya seseorang ini, dia beribadah karena saking ilmunya dia kepada Allah, saking pahamnya dia tentang Allah, saking mengetahuinya dia tentang nama-nama, sifat-sifat dan hal-hal yang berkaitan dengan Allah, maka seakan-akan dia melihat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita katakan, saya akan menggambarkan sifat-sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ciri-ciri fisiknya, sifat-sifat karakternya, perilakunya, akhlaknya saya gambarkan, maka engkau seakan-akan melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal kita belum pernah melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fotonya saja atau gambarnya saja kita belum pernah melihat gambarnya Nabi Muhammad SAW. Tapi saking jelasnya gambaran atau saking dalamnya pengetahuan seseorang tentang ciri-ciri sifat-sifat Nabi Muhammad, maka seperti seakan-akan dia melihat Nabi Muhammad SAW. Atau misalkan digambarkan, dijelaskan tentang surga, kenikmatan-kenikmatannya yang ada di dalam surga, seakan-akan kita melihat surga itu. Jadi ini seakan-akan, artinya tidak akan pernah melihat Allah, tapi saking orang itu dia pemahamannya dan ilmunya yang begitu dalam, seperti dia seakan-akan melihat Allah Subhanahu wa taala. Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Seandainya engkau tidak bisa melihatnya, maka sesungguhnya Allah melihatmu. Baik. Jadi ihsan ini ada dua tingkatan. Jadi tingkatan yang pertama adalah orang yang seakan-akan melihat Allah. Ini derajat yang paling tinggi. Derajat ihsan yang paling tinggi itu adalah orang yang ketika beribadah seakan-akan dia melihat Allah. Maksudnya apa? Ketika dia beribadah atau melakukan kebaikan, dia tidak peduli kepada siapa dia melakukan kebaikan itu, tapi yang dia ingat, dia sedang melakukan kebaikan untuk Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dia makan? Dia makan untuk Allah. Kenapa dia minum? Dia minum untuk Allah. Kenapa dia membantu orang lain? Juga untuk Allah. Kenapa dia bersedekah? Untuk Allah. Kenapa dia membantu orang lain? Kenapa dia menafkahi keluarganya? Kenapa dia membantu orang fakir miskin, memberi makan, atau melakukan kebaikan apapun? Dia berhaji, dia berpuasa, dia sholat, dia lakukan itu semua karena Allah Subhanahu wa taala. Itulah orang-orang yang ihsan. Dan ihsan ini derajat tertinggi daripada ikhlas. Jadi orang yang ikhlas itu bertingkat-tingkat. Nah, yang paling tertinggi orang yang ikhlas adalah sampai pada derajat ihsan. Yaitu ketika dia melakukan kebaikan, dia sudah tidak melihat siapa yang dia lakukan kebaikan itu, tapi dia melakukan kebaikan karena itu adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Contohnya, misalkan ada atau disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 3 orang yang terjebak di dalam gua. 3 orang ini terjebak di dalam gua dan tidak bisa keluar karena ada batu besar yang menutupi mulut gua itu. 3 orang dari Bani Israel. Masing-masing mereka mengatakan, kita tidak akan bisa keluar kecuali di antara kita ini semuanya
berdoa kepada Allah dengan menyebut amalannya yang paling ikhlas. Satu saja amalan-amalan mereka yang paling ikhlas. Yang satu mengatakan dia pernah punya orang tua dan kedua orang tuanya sudah sangat tua renta, dan dia suatu ketika mengembala kambing di tempat yang jauh sampai pulang malam. Biasanya dia di sore hari itu sudah memerahkan susu kambing untuk orang tuanya, tapi karena dia pulang terlambat, maka orang tuanya sudah tertidur. Maka dia memerah susu tersebut, lalu dia memegang mangkok yang berisi susu, menunggu orang tuanya bangun. Dia tidak berani membangunkan kedua orang tuanya, padahal anak dan keluarganya sedang kelaparan. Dalam sebuah riwayat dikatakan anak-anaknya sedang menangis di bawah kakinya, maksudnya di kakinya. Dia sedang berdiri memegang mangkok tersebut sambil menunggu orang tuanya bangun. Anak-anaknya kelaparan, menangis di kakinya, minta minum susu, minta makan, tapi tidak dia kasih karena dia punya tekad, dia tidak mau mendahulukan orang tuanya, dia tidak mau mendahulukan siapapun kecuali orang tuanya lebih dahulu. Ya Allah, kalau seandainya amalan saya ini ikhlas karenamu, maka keluarlah kami dari sini. Akhirnya batu pun bergeser sedikit, namun mereka tidak bisa keluar. Orang yang kedua mengatakan, ya Allah, saya sangat mencintai anak paman saya, dan saya sudah sangat ingin melakukan hubungan dengannya. Sampai suatu ketika aku memberikan sejumlah uang kepadanya dan dia mau menerima tawaran saya itu. Akhirnya saya sudah duduk di atas kakinya. Maka ketika dalam kondisi seperti itu, dia mengatakan, wahai fulan, jangan engkau membuka cincin yang bukan hakmu. Maka aku pun meninggalkan wanita yang sangat saya cintai itu, dan saya meninggalkan uang tersebut yang selama ini saya cari. Ya Allah, kalau amalan saya ini karenamu ikhlas, maka keluarkan kami dari sini. Batu pun bergeser, tapi mereka belum bisa keluar. Orang yang ketiga, ya Allah, saya pernah punya karyawan. Semua karyawan sudah saya kasih gajinya kecuali satu orang. Dia sudah pergi duluan, belum sempat saya kasih gajinya. Maka gaji tersebut saya kembangkan, saya bisniskan. Saya belikan hewan ternak. Beberapa tahun kemudian hewan-hewannya sudah berkembang biak menjadi sangat banyak. Bahkan dia membeli budak untuk mengurusi binatang-binatang ternak itu. Sampai dikatakan hewan ternak itu sebanyak satu lembah. Satu lembah isinya hewan ternak. Ini waktu yang sangat panjang, mungkin puluhan atau belasan tahun. Baru karyawannya ini datang menagih kembali gajinya. Dia pun mengatakan, wahai fulan, semua hewan ternak beserta budak yang memelihara itu merupakan gajimu. Orang ini mengatakan, wahai fulan, jangan engkau menghina saya, jangan engkau bercanda. Gaji saya itu nggak mungkin sebanyak ini. Paling-paling gaji saya itu 1 ekor kambing. Ini ada sapi, ada unta, ada kambing. Nggak mungkin gaji saya segitu. Kata orang ini semua adalah milikmu. Dia pun mengambil semua harta tersebut tanpa meninggalkan 1 ekor hewan pun. Orang ini mengatakan, ya Allah, kalau perbuatan saya ini ikhlas karenamu, maka keluarkan kami dari sini. Akhirnya batu pun bergeser dan mereka pun bisa keluar dari situ. Nah, ini contoh orang-orang yang sudah sampai pada derajat ihsan. Orang yang pertama melakukan kebaikan berbakti kepada orang tua. Kenapa dia sampai seperti itu berbakti kepada orang tua? Karena dia bukan melihat orang tuanya, tapi dia melihat ini perintah Allah. Kenapa dia berbakti? Karena urusan dia adalah urusan dia kepada Allah. Saya ingin mendapatkan pahala di sisi Allah, saya ingin mendapatkan kedudukan di sisi Allah, maka saya berbakti kepada orang tua. Bukan semata-mata jasa orang tua kepada saya, bukan semata-mata orang tua sudah berbuat baik kepada saya, bukan itu. Tapi saya berbakti kepada orang tua saya ini karena Allah Subhanahu wa taala. Allah yang perintahkan, saya lakukan. Kemudian orang yang kedua, dia tidak jadi berbuat zina, itu bukan karena ada yang ketahuan, bukan karena ada yang mengetahui, tapi dia meninggalkan wanita tersebut yang sangat dia cintai, dan dalam kondisi dia sudah berhasrat untuk berhubungan dengan wanita itu, tapi dia berani meninggalkan wanita tersebut bukan karena siapa-siapa, tapi karena Allah Subhanahu wa taala. Ini ihsan. Seakan-akan dia melihat Allah.
Kemudian orang yang ketiga, dia punya karyawan, dia kembangkan gaji karyawan tersebut. Kenapa dia lakukan itu? Karena dia pengen mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya dia memberi 1 ekor kambing atau 2 ekor kambing, itu sudah cukup untuk gaji karyawannya itu. Dan karyawannya tidak tahu sama sekali kalau dia itu mengembangkan harta tersebut, akhirnya harta itu menjadi banyak. Karyawannya nggak tahu itu. Itu inisiatif dia sendiri. Dan itu tekad dia sama Allah Subhanahu wa taala. Karena dia pengen dapat ganjaran dari Allah, dia kembangkan harta karyawan itu. Sampai suatu ketika hartanya sangat banyak, karyawan datang minta hartanya. Maka dia berikan semua hartanya, karena selama ini yang dia lakukan bukan karena orang itu, bukan karena karyawan itu, tapi yang dia lakukan selama ini untuk mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Ini orang-orang yang ihsan. Engkau menyembah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Tapi jika engkau tidak melihat Allah, pasti Allah melihatmu. Maka orang-orang yang sampai derajat ihsan, mereka berbuat baik kepada orang lain, tidak mengharapkan balasan dari orang-orang itu. Kasih makan kepada orang lain, membantu orang lain, tidak mengharapkan balasan dari orang itu. Yang dia harapkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala, itu orang yang ihsan. Karena ketika dia bermuamalah dengan orang lain, seakan-akan dia tidak bermuamalah dengan manusia, tapi dia sedang bermuamalah dengan Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan engkau melihat Allah. Bermuamalah dengan orang, tidak merasa bermuamalah dengan orang, tapi seakan-akan dia bermuamalah dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika dia membantu orang lain, berbuat baik kepada orang lain, orang mau balas budi atau tidak, dia tidak peduli, dia tidak kecewa, karena selama ini yang diharapkan adalah balasan dari Allah. Ini yang Allah sebutkan ciri-ciri penghuni surga. Wa yut'imuna ta'ama ala hubbihi miskina wa yatima wa asira, yaitu orang-orang yang memberi makan kepada orang-orang yang memberi makan harta yang mereka cintai, ya, kepada orang-orang miskin, kepada anak-anak yatim, kepada para tawanan-tawanan perang. Dan la nuridu minkum jazaa'a wala syukura, kami tidak menginginkan dari kalian balasan ataupun hanya rasa ucapan terima kasih. Ucapan terima kasih pun kami enggak mengharapkan. Nah, ini kita kadang-kala ketika sudah berbuat baik kepada orang, ya, dan setiap hari dia berbuat baik kepada orang itu, tiba-tiba orang ini malah membalas dengan keburukan. Air susu dibalas air tuba. Gimana respon kita? Oh, kamu ini selama ini saya sudah berbuat baik kepadamu, kok balasannya kayak gini? Akhirnya nggak mau berbuat baik lagi. Orang-orang yang ihsan tidak seperti itu. Walaupun orang-orang membalas dengan keburukan, dia tetap pada sifat dasarnya, yaitu ihsan, karena dia sedang bermuamalah dengan Allah Subhanahu wa taala. Adapun tingkatan yang kedua adalah jika engkau tidak melihat Allah, pasti Allah akan melihatmu. Ini perasaan takut kepada Allah, perasaan diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, mungkin kita bacakan apa yang dituliskan oleh Syekh Utsaimin rahimahullahu taala. Ihsan adalah lawan dari isaah, berbuat buruk. Maksudnya berbuat baik pada manusia dan menghindari perbuatan buruk. Berbuat kebaikan tersebut bisa dengan menggunakan harta, kedudukan, ilmu atau tenaga. Nah, ini makna ihsan. Ya, orang berbuat kebaikan, tapi berbuat kebaikan tidak mengharapkan balasan, itu orang yang ihsan. Ya. Kalau orang yang berbuat kebaikan tapi masih mengharapkan balasan, nah itu bukan orang ihsan. Orang ihsan itu ketika berbuat kebaikan enggak mengharapkan balasan sama sekali. Nah, kebaikan itu contohnya apa? Apakah bisa berupa hartanya, berupa kedudukan, dia punya pangkat, dia punya kekuasaan, dia gunakan untuk menolong orang, dia punya kekuasaan, dia bikin kebijakan-kebijakan yang memakmurkan rakyatnya, itu semua semata-mata karena pengen kebaikan yang dirasakan oleh rakyatnya. Dia tidak ada maksud tertentu.
Ya, ketika punya kekuasaan, dia rajin berbuat kebaikan kepada rakyat, tapi ternyata ada udang di balik batu. Pengen nanti tahun selanjutnya, pemilu selanjutnya 2029 misalkan, contoh saja ya, 2029 dia calon lagi dan dia dipilih lagi. Ya, jadi bikin kebijakan-kebijakan seakan-akan itu murni membantu rakyat. Tapi ternyata ada udang di balik batu. Pengen nanti agar dipilih kembali. Ini bukan ihsan. Orang ihsan punya kekuasaan, dia gunakan jabatan, dia gunakan kekuasaan itu untuk kebaikan rakyatnya tanpa mengharapkan balasan. Ataupun dia punya ilmu, dia ajarkan ilmunya tanpa mengharapkan balasan, tanpa mengharapkan gaji, tanpa mengharapkan upah dari ilmu yang dia ajarkan. Ya. Maka para ulama memang berbeda pendapat mengenai mengambil upah dari ilmu yang diajarkan, terutama ilmu agama. Ya. Apalagi ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran. Ini lebih spesifik lagi, para ulama berbeda pendapatnya. Jawabannya, pendapat dari jumhur ulama, boleh seseorang mengambil upah dari ilmu yang dia ajarkan atau Al-Quran yang dia ajarkan, tapi tidak membuat patokan. Ya, saya mengajarkan Al-Quran ini patokannya sekian. Saya datang untuk ceramah 1 jam 2 jam ini, patokannya tarifnya berapa? Sekian. Kalau sudah dipatok seperti itu, maka ini yang tidak diperbolehkan. Dan kata para ulama, kalau seandainya orang yang mengajarkan ilmu itu ternyata dia mampu, dia kaya, maka sebaiknya dia jangan mengambil upah. Ya, kalau dia kaya. Nah, ini yang kita harapkan, kita punya kelebihan harta dan juga punya ilmu sehingga tidak mengharapkan upah dari orang yang kita ajarkan ilmu tersebut. Jadi dia ketika mengajarkan ilmu, apakah di sekolahan, di pesantren, apakah di majelis taklim, atau ketika ada tabligh akbar dan seterusnya, itu murni ajarkan ilmu, tidak mengharapkan upah karena dianya sudah mampu. Adapun kalau dianya tidak mampu atau dianya pas-pasan, maka boleh kata para ulama dia mengambil upah tersebut namun tanpa ditarif. Dan ini tidak mengurangi keikhlasan ya. Jadi beda antara mengambil upah dengan keikhlasan. Ikhlas itu urusannya hati, sedangkan upah itu urusannya dengan akad. Dia sudah diakadkan, kamu ngajar dari jam 7 sampai jam 12, akadnya sekian. Ya, dia punya waktu harus dia luangkan dari jam 7 sampai jam 12 untuk mengajar di kelas. Maka dengan akad itu dia mendapatkan upah sekian. Ya, ini urusannya dengan akad. Upah ini urusan dengan akad. Adapun ikhlas itu urusannya dengan hati si pengajar itu. Maka bagi dai khususnya atau bagi para guru khususnya yang mengajarkan ilmu agama, maka selain kita mengajar karena akad tadi, maka usahakan selalu kita mengikhlaskan niat di dalam hati mengajarkan ilmu ini untuk Allah Subhanahu wa taala. Atau kebaikan berupa tenaga. Dia punya tenaga, ketika ada orang yang sedang membutuhkan bantuan, dia gunakan tenaganya untuk membantu orang lain. Tetangganya misalkan lagi usung-usung, lagi ngangkat-ngangkat lemari, ngangkat-ngangkat barang, ya dia melihat itu, dia menawarkan bantuan, apakah boleh saya bantu ya. Jadi bukan hanya dia nonton saja gitu ya, tapi dia ihsan, berbuat kebaikan, dan tujuannya tidak mengharapkan balasan gitu ya. Dia murni pengen membantu tetangga itu. Makanya disebutkan dalam hadis, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa tu'inu rajulu fi dabatin wa tahmiluhu 'alaiha aw tarfa'u 'alaiha mata'ahu shadaqatun. Engkau menolong seseorang dengan membantunya naik ke atas tunggangannya. Jadi mungkin tunggangannya tinggi. Ya, apakah itu hewan unta? Kalau kuda mungkin orang bisa loncat ya, kalau orang dewasa mungkin dia bisa loncat ke atas kudanya. Tapi kalau tunggangannya itu unta, mungkin perlu bantuan orang lain. Jadi dia ada orang yang berusaha menidurkan unta itu atau membuat unta ini duduk,
lalu memegang tali kekangnya. Orang ini naik ke atas unta, lalu dia melepas unta itu berdiri kembali. Ya. Atau mungkin kalau orang itu anak-anak kecil, mungkin kita dewasa bisa mengangkat anak kecil itu ke atas hewan tunggangannya. Mungkin orang tuanya mau membonceng anaknya, jadi orang tuanya duluan naik ke atas kuda. Nah, anaknya ini gimana naiknya? Maka kita yang melihat itu bisa menolong anak itu untuk mengangkatnya ke atas. Nah, ini berlaku juga di kendaraan yang lain. Ataupun mengangkat barangnya ke atasnya adalah sedekah, ya. Mengangkat barangnya ke atas kendaraan ini merupakan sedekah, ya, kebaikan. Jadi intinya apa? Ihsan itu seorang berbuat baik kepada orang lain, dia tidak mengharapkan balasan dari orang tersebut, tapi dia mengharapkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kata Syekh Utsaimin, adapun ihsan dalam beribadah kepada Allah dengan cara kamu beribadah kepadanya seakan-akan kamu melihatnya. Sebagaimana yang disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibadah seperti ini masuk dalam ibadah talab, ibadah meminta dan ibadah syauq, ya, ibadah kerinduan. Jadi kalau ada orang yang ibadahnya motivasinya itu karena kebutuhan dan motivasinya adalah karena kerinduan, maka luar biasa. Ibadahnya itu seakan-akan dia melihat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada orang yang ibadahnya sudah sampai tingkat seakan-akan melihat Allah, maka motivasinya sudah karena kebutuhan, bukan hanya kewajiban. Ya, kalau orang yang ibadahnya karena kewajiban, mungkin masih kadangkala ada malas-malasnya, ya, masih ada berat-beratnya. Mau bangun lumayan berat, mau wudu dingin, ya, apalagi subuh-subuh musim-musim sekarang ini juga cukup dingin. Kalau orang yang ihsan, ya, karena dia kebutuhan, dia membutuhkan sholat, dia membutuhkan ibadah, maka tidak ada berat sama sekali. Dan juga dasarnya adalah kerinduan. Dia sudah sangat rindu untuk bertemu dengan Allah. Maksudnya rindu untuk beribadah kepada Allah. Setiap selesai sholat, dia sudah rindu untuk sholat berikutnya. Setiap selesai sholat, dia rindu untuk sholat berikutnya. Masya Allah, ini orang-orang yang ihsan. Kira-kira kita semua sudah sampai pada tingkat ini atau belum? Habis sholat maghrib ini kira-kira sudah rindu untuk sholat isya atau kok sudah azan gitu, ya? Ketika azan malah bilang kok cepat sekali azannya gitu. Nah, orang yang ihsan, alhamdulillah, ya, untung sudah azan. Ini yang saya tunggu-tunggu, masya Allah. Baik, jadi orang yang sudah sampai pada tingkat ini, ibadahnya itu karena kebutuhan dan juga karena rasa rindu, ya, rindu pengen ibadah kepada Allah. Memang dalam beribadah kepada Allah dibutuhkan tahapan, ya. Tidak bisa kita membayangkan kita ini sanggup atau tidak bisa beribadah, merasakan kenikmatan, merasakan membutuhkan ibadah tersebut. Apakah kita sanggup mencapai tingkatan tersebut? Maka jawabannya kita semua bisa sanggup atau bisa sampai pada tingkat tersebut. Namun melalui tahapan, tidak instan, ya. Kita baru mengaji, baru belajar, tiba-tiba mengharapkan kita itu ibadahnya sudah sangat rindu ibadah, sudah sangat cinta dengan ibadah. Nah, ini sulit. Maka diperlukan tahapan demi tahapan. Disebutkan ada seorang ulama yang belajar sholat qiyamul lail itu 20 tahun. 20 tahun itu cuma belajar qiyamul lail. Kadang sholat, kadang kebablasan, kadang khusyuk, kadang tidak khusyuk. Dia berusaha belajar selama 20 tahun. Kemudian kata beliau, aku baru menikmati 20 tahun selanjutnya. Jadi dia belajar selama 20 tahun, alhamdulillah sudah berhasil, dia istiqomah. Maka dia istiqomah selama 20 tahun, berarti semuanya 40 tahun, baru dia merasakan nikmatnya sholat malam. Jadi kita ini baru sholat malam berapa kali? Ya, kadang sholat tarawih aja pas Ramadan gitu, ya. Selesai Ramadan, tarawih sholat malam kadang bablas gitu, ya.
Nah, ini kapan kita merasakan kenikmatan sholat malam? Baik. Jadi tahapan ini yang sering diistilahkan dengan 4M ya, atau kita istilahkan untuk memudahkan pemahaman saja 4M. Yaitu yang pertama memaksa, ya, yang kedua membiasakan, yang ketiga membutuhkan, dan yang keempat menikmati. Ini baru kita mendapatkan kenikmatan dalam ibadah kalau kita melewati tahapan-tahapan tersebut. Kadang-kala satu ibadah tertentu kita itu masih pada tingkat memaksakan. Ya, memaksa itu ya dia memaksakan dirinya, dia ibadah dengan penuh paksaan. Memang badan ini harus dipaksa untuk ibadah. Salat subuh, ya, salat berjamaah, ini memang harus dipaksakan. Setelah dipaksakan, akhirnya terbiasa. Ini tingkatan yang kedua. Awalnya masih jatuh bangun, ya, dipaksakan, akhirnya lama-kelamaan sudah sampai tingkat membiasakan. Nah, membiasakan ini yang dinamakan dengan istiqomah. Contohnya apa? Mungkin sholat 5 waktu ini kita sudah sampai pada tingkat apa? Istiqomah. Jadi sholat 5 waktu ini, alhamdulillah, mungkin kita tidak ada yang meninggalkannya, ya. Tidak ada yang meninggalkannya, ya, bagi laki-laki, ya. Kalau bagi perempuan mungkin terkena udzur untuk meninggalkan sholat 5 waktu. Nah, ini kita sudah istiqomah sholat 5 waktu. Maka sholat 5 waktu kita ini kita usaha agar naik level. Yang tadi sudah istiqomah, sudah terbiasa, kita ingin sholat 5 waktu itu sudah sampai tingkat membutuhkan. Gimana caranya agar sholat kita itu sampai pada tingkat membutuhkan? Maka kita mengingat kenapa kita sholat, ya, balasan-balasan, pahala-pahala yang akan kita dapatkan dari sholat. Dengan seperti itu kita akan merasa membutuhkan sholat. Dan ciri-cirinya apa? Orang yang membutuhkan sholat itu yaitu orang yang sholatnya dengan maksimal. Ciri-ciri orang yang sudah sampai pada tingkat membutuhkan, ketika beribadah itu dia beribadah dengan maksimal. Pertanyaannya, kita ini sholat 5 waktunya kira-kira sudah maksimal atau belum? Contohnya apa maksimal? Contohnya dia lakukan dengan sungguh-sungguh, dia lakukan dengan maksimal. Misalkan wudunya dengan maksimal. Kemudian datang ke masjidnya di awal waktu. Mungkin sebelum azan dia sudah datang ke masjid. Nah, ini maksimal. Begitu sampai di masjid, dia sholat tahiyatul masjid. Habis tahiyatul masjid, dia menunggu qomat sambil berdoa kepada Allah, atau sambil berzikir, atau sambil baca Quran untuk menunggu qomat. Setelah qomat, dia menghadap kiblat untuk sholat bersama imam dengan penuh menghadirkan hati untuk menghadap Allah. Begitu takbiratul ihram, dia takbir dan melepas semua urusan dunia. Perkara-perkara pekerjaan, perkara-perkara dunia tidak masuk dalam bayang-bayangnya, karena dia sudah mau fokus untuk menghadap kepada Rabbul Alamin. Maka dia ikuti sholat bersama imam sampai salam. Setelah salam, dia tidak buru-buru pulang, dia membaca zikir yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Selesai zikir, kalau ternyata itu sholat yang ada ba'diyahnya, dia berusaha untuk sholat ba'diyah. Selesai. Nah, ini namanya orang yang maksimal. Kenapa dia lakukan itu? Karena dia sadar dia sangat membutuhkan sholat. Karena sholat itu untuk menyelamatkan dia, memasukkan dia ke dalam surga, agar mendapatkan ridhonya Allah. Maka dia lakukan sholat dengan betul-betul membutuhkan, dengan betul-betul maksimal. Nah, ini ciri-ciri orang yang membutuhkan sholat. Kalau sudah seperti itu, lama-kelamaan insya Allah dia akan menikmati sholat tersebut, ya. Ciri-cirinya apa? Orang yang menikmati sholat, semakin lama sholat itu dia semakin nikmat. Semakin lama dia beribadah, semakin dia menikmati. Contohnya seperti Rasulullah SAW. Rasulullah itu sholat
Mungkin bukan sholat fardu, tapi sholat sunnah. Beliau sholat sampai kakinya bengkak. Lamanya berdiri, satu rakaat bisa 5 juz Al-Quran beliau baca. Masya Allah. Kenapa? Karena sudah merasakan nikmatnya sholat. Beliau berkata kepada Bilal, "Ya Bilal, aqimis sholat wa arihna biha." Wahai Bilal, dirikan sholat, istirahatkan kami dengan sholat, bikin kami tentram dengan sholat. Beliau juga mengatakan, "Wa ju'ilat li qurratu aini fis sholat." Aku dijadikan penyejuk pandanganku itu di dalam sholat. Ini sudah sampai pada tingkat menikmati. Semakin dia lama-lama beribadah, semakin dia menikmati. Ya, ini Masya Allah. Itikaf, semakin lama dia itikaf, semakin lama dia duduk di masjid, dia semakin menikmati. Masya Allah. Habis subuh misalkan, dia duduk di masjid sambil menunggu waktu syuruk. Masya Allah. Dia nikmati itu. Semakin lama dia menunggu, semakin dia menikmati. Ya, tidak dikit-dikit lihat jam. Oh, ini sudah jam syuruk belum? Dikit-dikit lihat jam. Walaupun tidak masalah, tapi kalau orang yang menikmati itu tidak terburu-buru gitu ya. Ketika dia lakukan ibadah, dia berusaha menikmati ibadah tersebut, dia renungkan maknanya, kandungan-kandungan dari doa-doa yang dia baca, sehingga itu membuat dia menikmati. Dan ciri-ciri orang yang sudah sampai pada tingkat menikmati ibadah adalah tujuan dari ibadah tersebut sudah tercapai. Jadi masing-masing ibadah itu sebetulnya ada tujuannya. Puasa ada tujuannya, sholat ada tujuannya, zakat ada tujuannya, haji pun ada tujuannya. Sholat misalkan tujuannya apa? Mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Ini tujuan sholat. Nah, orang yang sudah sampai pada tingkat menikmati sholat, maka tujuan ini sudah tercapai. Dia sholat, rajin sholat, dan dia terhindar dari perbuatan keji dan mungkar. Maka itu jadi bahan evaluasi bagi kita semuanya. Kalau kita rajin sholat, tapi perbuatan keji dan mungkar juga masih jalan terus, itu berarti kita sudah sampai tingkat mana? Berarti sudah ketahuan kita ini belum sampai pada tingkat menikmati ibadah tersebut ya. Jadi kalau ibadah yang dorongannya karena cinta, dorongannya karena kebutuhan, dorongannya karena merasakan nikmat, karena rindu dengan ibadah, maka inilah orang-orang yang sampai pada tingkat ihsan. Adapun yang kedua adalah ibadah yang didasari dengan perasaan takut, ya, perasaan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut karena siksaan, takut karena azab Allah Subhanahu wa taala. Ini juga ihsan. Kenapa dia tidak berani melakukan pelanggaran, tidak berani melakukan kemaksiatan? Karena dia merasa dilihat oleh Allah. Tidak berani korupsi, merasa dilihat oleh Allah, padahal mungkin KPK tidak sedang mengawasi, tapi dia merasa diawasi oleh Allah. Dia tidak berani berbuat dosa ini, pelanggaran ini, karena dia merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia takut ketika diawasi oleh Allah, maka tentu akan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dia tinggalkan pelanggaran-pelanggaran tersebut. Ini juga namanya ihsan. Tapi tingkatan ini derajatnya lebih di bawah tingkatan yang pertama, yaitu beribadah seakan-akan melihat Allah. Baik. Allahu a'lam bishawab. Kita dengarkan azan terlebih dahulu, kemudian kita lanjutkan sedikit insyaallah.
Kaum muslimin dan muslimat, a'azzani Allahu wa iyyakum. Kita lanjutkan. Kata beliau, ibadah dibangun di atas dua rukun, kecintaan yang dalam dan merasa rendah di hadapan Allah. Cinta yang dalam menimbulkan sikap meminta dan mengharapkan, sedangkan perasaan hina menimbulkan rasa takut dan lari dari siksaannya. Inilah pengertian ihsan dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ihsan yaitu menggabungkan perasaan cinta kepada Allah dan perasaan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dia beribadah seakan-akan sampai seperti melihat Allah? Karena dia sudah sangat cinta. Dia dorongannya itu sudah dorongan cinta. Cinta kepada Allah, maka dia lakukan apa saja yang Allah perintahkan. Maka kalau dia sudah cinta kepada Allah, ketika melakukan, dorongannya, motivasinya adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan orang kalau sudah cinta, maka motivasinya sangat besar. Ya, motivasi untuk melakukan sesuatu itu sangat besar. Jadi dalam kehidupan kita saja, ketika seseorang cinta kepada orang lain, maka dia akan lakukan apa saja demi mendapatkan cinta orang tersebut, gitu ya. Ya mungkin sama pasangannya, pengen dapatkan cinta dari pasangannya, dia lakukan hal-hal untuk mendapatkan cinta dari pasangannya. Atau dia sangat cinta dengan pasangannya, maka dia lakukan, dia korbankan apa saja yang membuat pasangannya ridho kepadanya. Dia cinta kepada anak-anak, maka dia bekerja keras untuk kebutuhan anak-anak tersebut, tidak mau anak-anaknya kekurangan, tidak mau anak-anaknya permintaannya tidak bisa dituruti, maka dia bekerja keras untuk menuruti permintaan anak-anak tersebut. Termasuk ketika orang sudah cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia lakukan apa saja yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah ada orang yang sudah betul-betul mencintai Allah Subhanahu wa taala?
Ada dari kalangan para nabi. Para nabi itu contoh realita manusia yang sudah betul-betul ibadahnya karena cinta. Nabi Ibrahim alaihissalam itu bukti nyata, mengorbankan seluruh hidupnya, mengorbankan apa-apa yang dia cintai karena untuk mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa taala. Termasuk nabi kita Nabi sallallahu alaihi wasallam juga berkorban untuk mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa taala. Dan juga dorongan ibadahnya karena rasa takut, ya. Kenapa dia tidak, atau kenapa dia meninggalkan perbuatan dosa ini, perbuatan dosa itu? Karena dia takut akan siksa Allah Subhanahu wa taala. Tadi kita contohkan seorang yang tidak mau berzina atau meninggalkan perempuan tersebut karena karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini meninggalkan perbuatan dosa karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kalau orang yang sudah sampai pada tingkat ini maka sudah pasti ikhlas, ya. Pasti ikhlas. Dan ikhlasnya tingkatannya sudah paling tinggi, yaitu tingkatan ihsan. Kalau orang sampai pada tingkat ini, maka mustahil orang itu sampai berbuat kesyirikan. Orang bisa berbuat kesyirikan karena tidak cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang bisa berbuat kesyirikan karena dia tidak takut dengan siksa Allah Subhanahu wa taala. Allahu alam bisawab, ya. Barangkali cukup sekian dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Ini rukun atau tingkatan dalam agama yang ketiga adalah ihsan. Dan selesai pembahasan tentang ihsan. Insyaallah pertemuan selanjutnya kita akan masuk pada landasan yang ketiga, yaitu mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu alam bisawab. Baik, sebelum kita akhiri barangkali ada yang ditanyakan, kami persilakan. Baik, sampun insyaallah kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.